Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam jangan lupa memancing ikan. Dari bunyi sambutan salam nampaknya hadirin belum makan. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Jenderal Polisi Dr. Andus Listio Sigit bercerita tentang dunia yang tidak sedang baik-baik saja, ditambah lagi dimanapun ada tiga yang tadi beliau sebut: narkoba, judi online, perdagangan manusia. Kemudian datang Bapak Zulfikar Tawala bercerita bahwa solusinya masih ada, diantaranya Kepolisian Republik Indonesia yang bisa mempersatukan kita untuk menghadapi itu semua. Jadi sebetulnya masalah dengan solusi sudah selesai. Saya ini hanya tinggal Allahumma lakasumtu aja sebetulnya. Pagi tadi saya membaca berita yang ditulis di laman web FB bahwa seorang perempuan yang satu berusia 16, yang satu lagi berusia 14. Tapi kemudian umurnya didongkrak supaya bisa buat paspor untuk mencari kerja di negeri tetangga. Lalu kemudian belum kerja, dia sudah terikat hutang oleh agen-agen dalam tanda kutip perdagangan manusia. Lalu kemudian untuk membayar itu dia mesti bekerja full time, dan nasib kurang beruntung majikan ini menyiksa. Pada akhirnya perempuan yang lugu dari kampung dalam keadaan kesusahan, ditekan kemiskinan, bangkit semangatnya dan mereka memukul majikannya itu dengan mencekik dan menyekap wajahnya dengan bantal dan akhirnya meninggal. Pemerintah Singapura menetapkan hukuman gantung sampai akhirnya ormas-ormas di Indonesia, bahkan Kedutaan Besar Republik Indonesia, masyarakat Indonesia unjuk rasa supaya jangan sampai terjadi. Itu secuil cerita kisah tentang perdagangan manusia. Itu tidak bisa diselesaikan dengan ceramah, dengan tausiah, dengan kultum. Itu hanya bisa disapu bersih dari mulai akarnya, dari mulai pembinaan keluarganya, sampai bagaimana orang ini bisa membuat paspor, bagaimana bisa dia keluar. Maka itu tanggung jawab, di antara yang bertanggung jawab kita semua, dan tentu saja dari Kepolisian Republik Indonesia yang diberi seragam dan pistol. Maka mumpung pistolnya masih pistol besi, maka bisa dimanfaatkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan nanti setelah seragamnya diambil negara, pistolnya sudah dicabut, baru datang ke Ustadz Somad, apa kira-kira yang bisa kita lakukan Ustadz Somad? Lalu saya tanya, pistol masih besi Pak? Udah pistol air Pak Ustadz. Jadi sebetulnya satu sisi tanggung jawab, tapi satu sisi balasan yang luar biasa kalau kita berhasil menyelamatkan perdagangan manusia. Lalu kemudian tentang, baru saja tadi di perjalanan kami cerita tentang orang yang terjebak judi online. Untuk apa uang ini dipakai? Untuk dari pinjaman online ke judi online dan berakhir dengan bisnis online. Yang mau dicari pun cewek online. Semuanya online, tapi ingat, nerakanya offline. Nah ini memang tanggung jawab yang luar biasa. Narkoba, perdagangan manusia, judi online, narkoba. Saya ceramah di salah satu kampung, hadir Pak Kapolsek. Pak Kapolsek menangkap, menempeleng anak ini. Apa kata dia? Saya tidak takut dengan Bapak Kapolsek, saya hanya takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan mabuk habis ngelem. Sudah putus semua kabel-kabel di kepalanya. Jadi memang tanggung jawab ini ujung-ujungnya Ustadz Somad bagian khutbah, tausiah, kultum, ceramah, tablik akbar. Tapi yang ujung tombak yang berada di lapangan itu adalah kalau bisa kita mempersatukan. Alhamdulillah petang ini OKP, Ormas, semua kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan tidak seperti lagu
semoga kemesraan ini tidak cepat berlalu. Karena kadang orang bersama ketika sedang buka puasa, pas giliran tarawihnya bubar. Nah, dulu orang masih kelahi tentang masalah tarawih ini. NU 20, Muhammadiyah 8. Dengan argumentasinya. Alhamdulillah sekarang sudah tidak kelahi lagi karena sama-sama tidak tarawih. Jadi kebersamaan kita ini Masya Allah tidak berlebihan. Kalau beliau tadi mengatakan bahwa bisa mempersatukan itu. Memang betul, fakta nyata. Ada orang mengaku, kata dia Nabi terakhir itu bukan Nabi Muhammad, kata dia. Siapa Nabi kamu terakhir? Nabi Muhammad. Bukan. Nabi terakhir itu Ahmad. Dia tunjuk ayatnya. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Ini ada ayatnya. Nabi terakhir itu Ahmad, bukan Muhammad. Ahmad Musaddiq. Yang satu lagi ngaku bahwa dia Jibril. Akhirnya Nabi ditangkap, Jibril ditangkap. Satu-satunya kepolisian di dunia yang bisa menangkap Nabi dan Jibril cuman kepolisian Republik Indonesia. Ditangkap Jibril dengan Nabi, dikonfrontir. Jibril, pernah ketemu? Enggak. Nabi pernah ketemu Jibril? Enggak. Berarti dua-duanya bohong, tangkap. Saya sedang ngisi pengajian, tiba-tiba pas lagi ngisi pengajian, datang surat. Enggak ada. Saya memang kalau lagi tanya jawab itu, saya menghindari untuk jamaah megang mikrofon. Selalu saya bilang, jangan langsung, pakai kertas. Kenapa saya pilih itu? Karena dengan kertas itu saya bisa pilih-pilih. Yang bisa saya jawab, yang enggak bisa saya simpan. Makanya seringkali orang, Ustadz Somad saya lihat ditanya jawab YouTube itu bisa semua. Dalam hati saya enggak bisa kan saya simpan. Di dalam surat itu dia bilang, saya dipaksa oleh ayah saya dinikahkan dengan seorang laki-laki. Dan dia adalah Imam Mahdi. Saya langsung melapor ke Polda Riau. Pak Polda, ya tolong tangkap. Nabi sudah kalian tangkap, Jibril sudah, satu yang belum, Imam Mahdi. Akhirnya Polda Riau bergerak, ditangkaplah Imam Mahdi ini di perbatasan Sumatera Utara Aceh. Bawa balik ke Riau, mereka lapor, Ustadz Somad, Imam Mahdi sudah tertangkap. Saya bilang permintaan saya satu aja Pak. Izinkan saya masuk ke ruangan itu, mau saya tinju muka Imam Mahdi itu. Permintaan itu enggak bisa Pak Ustadz. Apa salahnya saya bilang, ada CCTV katanya. Ayah kandungnya yang menikahkan. Murid dari orang yang mengaku Imam Mahdi. Guru kepala sekolah SMK. Bukan orang yang tidak berpendidikan. Jadi kejahatan itu amat sangat luar biasa. Tapi kalau kita bersama-sama, maka insya Allah kebersamaan kita ini, kalaupun kita tidak bisa bersama di waktu kenyang, paling tidak di waktu lapar inilah kita bersama. Karena kalau kita sedang lapar itu perasaannya sama. Nah, di saat kita bersama ini kita sedang berunding, bercerita bagaimana kita bisa menyelesaikan. Tidak semua masalah bisa kita selesaikan. Karena kita bukan membawa tongkat ajaib, bim salabim abrakadabra. Tapi kalau kita berusaha, maka insya Allah. Tadi Bapak Jenderal menyinggung, lama porsinya tadi bercerita tentang anak muda. Padahal kalau saya lihat-lihat ini, banyak tua ini. Tapi kalau kita renung lagi, kenapa beliau tadi lama porsi bercerita anak muda? Saya tidak melihat ini orang tua. Ini yang saya lihat ini hanyalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Karena sebetulnya kita ini tidak pernah merasa tua. Saya sendiri selalu merasa saya ini ya semester 7 lah. Jadi sebetulnya kita ini semangat muda terus, cuman casing aja yang tua. Kita ini sama seperti Harley Davidson yang terjebak di Cup 70. Maka kalau digas, itu copot semua baut-bautnya. Semangat kita tetap muda, tapi ternyata kaki kita sudah kena asam urat. Semangat kita tetap muda, ternyata perut kita sudah kena asam lambung. Tapi semangat inilah yang paling penting. Maka anak-anak muda, kalau kita lihat dalam sejarah,
Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, mohon maaf Bapak Ibu kalau melihat saya ceramah tidak seperti biasanya, karena memang saya menghindari ceramah menjelang berbuka ini. Karena ceramah yang paling lama menjelang berbuka inilah. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, sahabat Nabi namanya Zaid bin Sabit itu berusia 20 tahun. Dia adalah penerjemah, translator Nabi. Jadi kalau datang surat kepada Nabi dari orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, orang Khaybar, itu diterjemahkan oleh Zaid bin Sabit. Kemudian Nabi mengangkat panglima yang akan diutus, namanya Usamah bin Zaid. Usamah artinya singa. Usamah bin Zaid waktu diangkat itu umurnya 18 tahun. Zaid bin Sabit penerjemah 20. Usamah bin Zaid 18. Lalu kita selalu disodorkan cerita tentang Al-Fatih, sang penakluk. Muhammad Al-Fatih itu, saya baca biografinya, ikhtilaf 3 pendapat. 19, 20, 21. Karena mereka tidak sepakat tentang tanggal lahirnya. 19, 20, 21. Jadi mereka ini adalah anak-anak muda. Jadi kalau dulu ditanya, kamu umur 20 apa yang kamu lakukan? Penerjemah Nabi. Kamu umur 18 apa yang kamu lakukan? Panglima. Kamu umur 19 apa yang kamu lakukan? Penakluk. Sekarang anak-anak muda kalau ditanya, kamu umur 19 apa yang kamu lakukan? Aku sudah menaklukkan hati dia. Jadi masa muda ini luar biasa. Kenapa tadi Pak Jenderal lama bercerita tentang anak muda? Ternyata memang kita sedang berhadapan dengan adik-adik mahasiswa yang godaannya luar biasa. Andai saya ditawarkan, Ustadz Somad mau nggak muda lagi? Saya rasa saya kalau muda lagi saya nggak sanggup, nggak kuat. Karena godaan yang luar biasa. Saya waktu kuliah tanggal 5 September 98 sampai ke Kairo, itu belum ada internet. Warnet baru ada tahun 99. Saya ingat karena itu pertama kali saya punya email. Jadi waktu itu kalau mau komunikasi, mau melalui telepon, jadi belum ada. Sekarang orang bisa kenal dengan lawan jenis, berhubungan, bisa intens dengan hanya, dulu kita kalau tidak punya kekuatan, keberanian, nggak bisa kenal sama cewek, sama perempuan. Zaman sekarang tinggal cari namanya, tulis di FB, lalu dapat, langsung, hai sayang. Langsung dapat. Kalau ada laki-laki yang begitu lembutnya mengatakan hai sayang, dia bukan ayahmu, dia bukan pamanmu, dia bukan adikmu, dia bukan saudaramu, yakinlah dia makhluk dari air yang sudah naik ke darat. Ustadz Somad ini kayak nggak pernah pacaran aja waktu kuliah dulu. Saya di Mesir 98, pulang 2002, 4 tahun saya di Mesir tidak pernah pacaran sekalipun. Yang mau mencari-cari info tentang saya, silakan cari kakak-kakak kelas saya yang seangkatan sealma mater dengan saya. Mahasiswa Indonesia waktu itu 2.400 orang. Laki-laki 2.100, perempuan 300. Persaingan ketat. Jadi saya ini termasuk yang tereliminasi. Apakah di Mesir itu anak-anak muda juga menunjukkan perasaannya? Ya, makanya ada istilah bahasa Arab muzaharah. Muzaharah itu diambil dari kata zahara, zahir. Zahir artinya menampakkan. Makanya waktu zuhur itu disebut dengan zuhur karena tampak matahari terang. Muzaharah menampakkan. Bahasa Malaysianya unjuk perasaan. Bahasa Indonesianya unjuk rasa. Jadi orang yang menunjukkan perasaannya, unjuk rasa, itu memang sifat anak muda. Karena anak muda itu selalu ingin memperlihatkan perasaannya. Seperti perasaan aku ke kamu. Nah, ketika dia sedang berunjuk rasa, dalam monarki, kesultanan, kerajaan, nggak dibenarkan unjuk rasa. Tapi dalam demokrasi, maka unjuk rasa adalah salah satu cara untuk menyalurkan aspirasi. Tapi, ketika unjuk rasa itu mengganggu ketertiban umum, maka dia termasuk dalam kategori perbuatan zolim. Karena kita sudah mengambil hak orang lain. Maka kata Allah dalam Al-Quran, dalam ayat, dalam hadis, ittaquz zulma, hindarilah perbuatan zolim, fa inna zulma, karena perbuatan zolim, zulumatun yaumal qiyamah, akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Kita jangan lupa bahwa adik-adik anak muda yang menyuarakan suara rakyat, ingin menyampaikan ke parlemen, mentok, lalu disampaikan ke jalan, waktu mau berangkat itu,
Masing-masing dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudahkan urusan kami, Al-Fatihah. Jangan lupa, polisi yang mau mengamankan itu berangkat doanya sama juga. Bismillahirrahmanirrahim. Berikanlah kami keselamatan ya Allah. Jadi sebetulnya berbeda baju, berbeda seragam, berbeda posisi, tapi sebenarnya langkah kita itu sama. Ada satu yang menjadi kontrol pada diri kita ini. Itulah tadi yang kita pegang waktu kami di depan, Jenderal dengan Pak Zulfikar. Kami sama-sama bertiga memegang satu yang sama, sama perasaan. Tadi waktu dikomandokan, silakan posisi, foto, presisi. Saya tidak terlalu melihat, supaya jangan ketahuan saya mau mencari tahu apa itu presisi. Ternyata meletakkan tangan ke dada. Bahwa kita punya komando yang sama, ada jantung yang berdegup dan berdetak. Jantung itu bunyinya kalau dia normal, ya sama seperti yang kita dengar suara buk, buk, buk. Itu suara jantung yang normal. Ada jantung itu yang tidak normal. Biasanya jantung itu tidak normal disebabkan dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Makanya kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam badan itu ada satu gumpal, ada satu kepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, maka dari ujung rambut sampai ujung kaki menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, maka semuanya menjadi rusak. Ala wahliyal qalb, panglimanya, komandannya adalah hati. Walaupun gas itu letaknya di tangan, walaupun gigi itu letaknya di kaki, walaupun pakai kopling, tapi ketika kita naik motor di jalan, tertulis di pinggir jalan, hati-hati. Enggak ada pernah disebut kaki-kaki. Kenapa? Karena mata, telinga, tangan, kaki, dan hati dikendalikan semuanya oleh. Tadi Ustadz bilang jantung, tapi katanya hati. Sebetulnya hati atau jantung? Supaya tidak bertengkar, kita satukan saja, jantung hati. Nah jadi, sebenarnya di bulan puasa ini, inilah yang sedang diasah. Sedang merasakan perasaan orang lain. Sedang merasakan bagaimana kecemasan orang lain. Sedang merasakan bagaimana getirnya orang lain. Ustadz tahu nggak berapa menit lagi berakhir tausiah ini? Tahu, karena menitnya jelas di depan ini. Saya tahu sebagian kawan-kawan khawatir, jangan udah azan ini di luar. Jangan khawatir. Saya alhamdulillah bisa merasakan dari tatapan mata yang begitu tajam. Di menit terakhir mari kita sama berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam keyakinan, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalaulah hidup ini baik untuk kami, jadikan kebaikan ini untuk bekal amal soleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan kematian kami istirahat dari segala dosa-dosa. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Wa ja'alna minal mutahabbin. Jadikan kami orang-orang yang bersaudara, berkasih sayang karenamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Jangan habiskan tepuk tangannya, masih ada satu pantun lagi. Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sing bales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.